ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Silakan. Musaidun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma pribadi muslim yang hebat dan kuat, ya. Masih ingat pelajaran kemarin? Baik, ada yang bisa menyimpulkan barangkali materi tentang hari Jumat atau tentang sholat Jumat? Silakan, Pak sini silakan. Silakan, boleh. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan secara berjamaah dan dilakukan setelah khutbah Jumat di waktu zuhur di hari Jumat. Ya, terima kasih. Jawabannya lengkap. Baik, kita lihat dulu sedikit tentang video yang akan Bapak tampilkan pada hari ini. Coba kita lihat. Sholat jamaah dan kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang sholat jamaah dan kosong. Apa pengertiannya? Bagaimana hukumnya? Apa saja macam-macam dan syarat-syaratnya? Lalu bagaimana praktek pelaksanaannya? Yuk kita simak penjelasannya. Adik-adik, kalian pernah berada dalam perjalanan jauh? Misalnya mudik atau pergi ke luar negeri untuk belajar? Ya, silakan cermati ya video pembelajarannya. Jika kalian sedang dalam perjalanan jauh, kalian bisa sholat jamaah dan kosong loh. Apa sih pengertian sholat jamaah dan kosong? Baik, kita cut dulu ya. Nah, pada hari ini kita akan lanjutkan bahasan IKD yang 10, yaitu tentang sholat jamaah dan qashar. Hanya di pertemuan pertama kita hanya membahas tentang sholat jamaah terlebih dahulu ya. Baik, kita lihat. Nah, ini adalah KD kita pada kesempatan kali ini. Ya, KD-nya adalah ini KD untuk pengetahuan, memahami ketentuan sholat jamaah. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, pertama, Anda mampu menjelaskan pengertian tentang sholat jamaah, jadi memahami ya pengertiannya. Kemudian menunjukkan dalil mengenai sholat jamaah. Ada dalilnya, hadis dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kemudian mengklasifikasi sholat yang bisa dijamaah. Tadi sudah sedikit mungkin sudah dibaca ya oleh Anda bahwa sholat yang bisa dijamaah itu ada berapa? Ada 4 waktu sholat. Kemudian menunjukkan syarat tentang dibolehkannya melaksanakan sholat jamaah. Kemudian menyebutkan macam-macam sholat jamaah, dan yang terakhir menyebutkan hikmah sholat jamaah. Dari tayangan video yang tadi sudah Anda lihat, nah, ada kendaraan ini ya. Bisa dilihat kan? Ada orang yang sedang melaksanakan perjalanan jauh atau safar. Misalnya mudik dari sini, dari Cigawir, dari Selawi, ada yang mudik ke Jawa Timur misalkan ya, dengan perjalanan yang sangat jauh. Nah, itu namanya adalah musafir atau safar dalam perjalanan. Berarti ya, dalam kondisi tertentu
kadang kita tidak bisa melaksanakan sholat pada waktunya dengan tepat. Apalagi kalau perjalanannya menggunakan perjalanan kendaraan umum. Misalnya naik pesawat terbang, naik kereta api, naik kapal laut. Misalnya Maya Siti Hajar berangkat dari Bandung ke Jeddah Arab Saudi, namanya 14 jam. Ya, tidak mungkin melaksanakan sholat dalam waktu yang tepat. Nah, oleh karena itu dalam Islam dibolehkan melaksanakan sholat jamaah. Nah, kemudian bagaimana pengertian sholat jamaah? Sebelum Bapak menjelaskan, ada yang bisa memberikan penjelasan barangkali atau menjawab tentang pengertian sholat jamaah? Silakan, barisan ini. Sholat jamaah adalah sholat yang digabungkan dua sholat fardu dan mengerjakan dalam satu waktu saja. Ya, terima kasih. Tolong bacakan hadis tentang bolehnya sholat jamaah. Ada yang bisa menjawab? Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Anas radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza arada an yajma'a baina as-salatayn fi as-safari akhara dhuhra hatta yadkhula awwal waqtil asri summa yajma'u bainahuma. Artinya dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak menjamak antara dua sholat ketika dalam perjalanan, beliau mengakhirkan sholat subuh hingga awal waktu asar. Kemudian beliau menjamak antara keduanya. Hadis riwayat Muslim. Baik, terima kasih. Itu adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik ya, tentang dalil bolehnya melaksanakan sholat jamaah. Baik, yang ketiga, mengklasifikasi sholat yang bisa dijamak. Ada yang bisa menjawab? Sholat apa saja yang boleh dilakukan jamaah, baik takdim atau takhir? Silakan. Neng, silakan. Cek, silakan. Ya, baik, terima kasih. Lanjut. Menunjukkan syarat tentang dibolehkannya melaksanakan sholat jamaah. Ya, ada syarat-syarat syar'i yang diberikan rukhsah oleh Allah dan Rasulnya untuk melaksanakan sholat jamaah. Nah, apa saja syaratnya? Barisan ini silakan. Syarat melaksanakan sholat jamaah adalah sebagai berikut. 1. Pada saat melakukan perjalanan jauh, jarak tempuhnya tidak kurang dari 80,640 km. 2. Perjalanan yang dilakukan bertujuan baik, bukan untuk kejahatan dan maksiat. 3. Sakit atau dalam kesulitan. 4. Salat yang dijamak, salat adaan, tunai, bukan salat qadha. 5. Berniat menjamak ketika. Apa itu jamak takdim? Baik, bagus, terima kasih. Jadi sholat jamak takdim adalah menggabungkan atau mengumpulkan dua waktu sholat yang dilakukan pada waktu sholat yang pertama. Sedangkan jamak takhir sebaliknya, ya, dilaksanakan pada waktu sholat yang kedua terakhir. Nah, yang keenam menyebutkan hikmah sholat jamaah. Apa hikmahnya? Yang bisa kita nikmati atau yang bisa kita rasakan dengan adanya rukhsah tentang sholat jamaah. Misalnya apa? Ya, mendapatkan keringanan. Kita mendapatkan keringanan atau rukhsah dari Allah.
dengan tetap tidak meninggalkan kewajiban kita, yaitu sholat yang 5 waktu. Baik, silakan sekarang Bapak akan menyebutkan nomor, nanti nomor yang sama adalah kelompok yang sama ya. Bapak minta perwakilannya untuk membacakan di depan, untuk mempresentasikan atau menyajikan hasil-hasil diskusi masing-masing kelompok. Oke, bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Silakan mulai dikerjakan. Silakan ada. Ya, silakan berkolaborasi, bekerja sama untuk menuntaskan peta konsep LKPD yang sudah Bapak sampaikan kepada kelompok masing-masing. Kemudian kelompok 2 nilainya 95. Kelompok 3 nilainya 94. Nah, tinggal satu tugas lagi, yaitu tugas peta konsep LKPD. Silakan perwakilan masing-masing kelompok untuk menyajikan presentasinya di depan tentang 4 konsep yang sudah Bapak berikan tugasnya kepada Anda. Nanti setelah dibacakan, boleh ditempel di depan. Ya, silakan kelompok 1 maju ke depan. Saya Karlina Dea dari kelompok 1 akan menyampaikan tentang peta konsep LKDP 10. Pengertian dan hukum sholat jamaah adalah mubah bagi orang yang dalam perjalanan dan mencukupi syarat-syaratnya. Jamak takdim adalah salat yang dilakukan dengan cara menggabungkan 2 salat fardu dan 2 dilaksanakan pada waktu fardu yang pertama. Jamak takdim adalah sholat jamaah yang dikerjakan pada akhir waktu sholat. Misalnya sholat maghrib dan sholat isya, lalu dikerjakannya pada waktu sholat isya. Syarat jamaah untuk perjalanan jauh, sakit, perjalanannya bukan untuk maksiat. Syarat sholat jamaah: 1. Perjalanan jauh, 2. Sakit, 3. Perjalanannya bukan untuk maksiat. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus untuk kelompok 4. Ya, silakan ditempel. Baik, terima kasih atas sajian presentasi dari masing-masing kelompok. Untuk pada hari ini kita akan, sebelum kita tutup, Bapak minta bantuan dari masing-masing kelompok untuk menyampaikan kesimpulan dari KD yang ke-10 ini ya. Untuk kelompok 1, Bapak minta untuk menyimpulkan pengertian dan hukum sholat jamaah. Silakan perwakilannya. Kesimpulannya adalah sholat jamaah dibagi menjadi 2 macam, yaitu jamaah takdim dan jamaah takhir. Sholat jamaah takhir itu menggabungkan 2 sholat fardu dan dilaksanakan pada jam kedua. Ya, terima kasih. Kesimpulannya sudah. Kemudian hikmahnya adalah bagi kita, Allah memberikan kemudahan. Islam itu mudah, Islam itu tidak mempersulit. Jika kita tidak bisa melaksanakan tepat waktu dalam keadaan yang dibolehkan oleh syar'i, maka Allah dan Rasulnya telah memberikan rukhsah. Itulah barangkali kesimpulan pada kesempatan hari ini. Dan untuk minggu depan materinya adalah tentang hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, sebuah kisah yang membanggakan. Itu di KD yang ke-11. Dan tugas untuk Anda kerjakan di rumah, silakan nanti dikerjakan di halaman 153. Pilihan ganda ada 10 dan esainya ada 10. Itu tugas masing-masing dan dikumpulkan nanti di minggu depan. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Dan kepada KM silakan untuk memimpin doa belajar.